Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial Matematika Dasar atau Kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal tentang limit fungsi. Sudah saya tuliskan 4 buah soal. Kalau kalian ingin coba kerjakan dulu, silakan di-skip dulu video ini. Kemudian nanti kita lihat jawabannya. Oke, ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita ingin cari limit X menuju 1 dari X kuadrat plus 2X minus 3 dibagi dengan X min 1. Nah, perhatikan bahwa sebelum kita menghitung limit ini, kita harus perhatikan, karena ini fungsinya fungsi rasional, ya. Perhatikan penyebutnya, ya. Bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau X sama dengan 1, ini akan menjadi 0. Ya. Jadi penyebutnya tidak boleh 0, ya maksud saya. Ya. Jadi kalau X-nya 1 kan ini jadi 0. Sementara ini kan X menuju 1. Ya. Berarti ini tidak bisa langsung kita masukkan ke sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya salah satunya adalah dengan mencoba memanipulasi fungsi ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, bagian pembilangnya X kuadrat plus 2X min 3 ini kan bisa kita faktorkan. Kalau kita faktorkan, ya, coba kita tulis limit X menuju 1 dari, ini kan bisa difaktorkan jadi X plus 3, gitu kan ya? Dikalikan dengan X min 1, dibagi dengan X min 1. Nah, karena X ini tidak pernah sama dengan 1, maka X min 1 dibagi dengan X min 1 kan jadi 1, ya. Oke, jadi ini boleh kita coret. Nah, sehingga kita akan dapatkan berarti menjadi limit X menuju 1 dari X plus 3. Nah, kalau sudah berbentuk polinom, fungsi seperti ini, ya maka tidak masalah langsung kita gantikan X-nya oleh 1. Ya, jadi berarti ini sama dengan 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Jadi itu ya caranya, ya harus cek dulu, terutama untuk fungsi rasional seperti ini, tidak boleh penyebut ini menjadi 0. Dan kalau 0, coba kita manipulasi dulu bisa atau tidak. Ya. Baik, itu nomor 1. Kemudian nomor 2, limit X menuju 2 dari kiri, X plus 1 dibagi dengan X minus 2. Nah, kita bisa lihat juga bahwa di sini X tidak boleh sama dengan 2, ya, karena penyebut kan tidak boleh 0. Tapi kita tidak juga bisa memanipulasi ini lagi, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, perhatikan bahwa ini adalah limit sepihak, X menuju 2 dari kiri. Kita sudah punya teorema atau dasar bahwa limit, ya, barangkali masih ingat ya bahwa limit X menuju 0 dari kiri dari seper X itu kan sama dengan, nah, dibayangkan mendekati X mendekati 0 tapi dari kiri, ini kan menuju minus tak hingga. Seperti kalau limit X menuju 0 dari kanan dari seper X itu adalah plus tak hingga. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa masukkan coba di sini, ya. Kita bisa gunakan ya ini dengan mengambil, katakan X min 2 adalah P misalnya, ya. Jadi kalau X min 2 adalah P, kalau X min 2 sama dengan P, maka ketika X menuju 2 dari kiri, P-nya akan menuju 0, gitu ya. Jadi kalau X menuju 2 ini akan menuju 0, tapi dari kiri, gitu kan ya.
Sehingga ini bisa kita tulis menjadi, coba kita lihat, limit ya X menuju, sorry kita ganti dengan P ya, kita ganti X-nya dengan X dengan P, jadi X P menuju 0 dari kiri. Nah, X-nya kita ganti dengan apa? Berarti X-nya sama dengan P plus 2 ini. Jadi ini berarti P plus 2 tambah 1 P plus 3 dibagi dengan P. Gitu. Ya, P plus 3 dibagi dengan P. Ya. Nah, yang atas ini sebenarnya nggak masalah ya, kalau kita masukkan 0, ini kan jadi 3, tapi ini P-nya menuju 0 dari kiri, maka akan mirip dengan yang ini nih, ya. Oke, akan mirip dengan yang ini, ya. Maka berarti sama dengan minus tahingga, gitu ya. Oke, jadi minus tahingga. Jadi berapapun bilangan di sini nih, ya, bukan cuma 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan seterusnya. Kalau X-nya menuju 0 dari kiri, maka ini hasilnya akan menuju tahingga. Ya, sama, jadi logikanya seperti ini. Ya. Oke, itu nomor 2. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3, limit X menuju tahingga dari X kuadrat plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat min 3X plus 4. Nah, untuk yang seperti ini, ya, ketika X menuju tahingga, maka caranya adalah membagi baik pembilang maupun penyebut dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, ini kan X pangkat tertinggi adalah X pangkat 2 nih, ya. Jadi kita bagi dengan X kuadrat. Jadi semuanya kita bagi dengan, jadi yang atas kita bagi dengan X kuadrat, yang bawah juga kita bagi dengan X kuadrat. Maka ini berarti jadi limit X menuju tahingga dari, ini kalau kita bagi dengan X kuadrat berarti 1. 1 ditambah 5 per X kuadrat dibagi dengan, ini berarti kalau kita bagi X kuadrat berarti jadi 2 ya. 2 min 3. Ini kita bagi dengan X kuadrat berarti 3 per X gitu kan ya. Plus 4 per X kuadrat. Nah, kita punya teorema bahwa limit X menuju tahingga dari 1 X itu adalah 0. Kalau ini 1 X kuadrat atau 1 X pangkat 3 juga sama saja, 0 pasti ya. Nah, itu maka yang ini berarti 0 nih. Ini 0, ini juga 0. Sehingga kita akan dapatkan sama dengan berapa? Tinggal 1 per 2 ya, 1 per 2. Ya. Sekali lagi ini limitnya, yang ini limitnya adalah 0, ini 0, ini juga 0 ya. Oke, itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Terakhir. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini tidak bisa kita langsung masukkan ya. Karena kalau kita masukkan ini 0, ini cos, ini kan 1/0 nih. Ya kalau ini menuju 0, kan ini menuju tahingga jadinya ya, kalau dimasukkan limitnya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita bisa gunakan teorema Apit. Ya. Kita tahu bahwa cos 1/x ya, cos 1/x itu kan nilainya bervariasi dari min 1 ya sampai 1. Maka kalau kemudian ini kita kalikan dengan X pangkat 4, X pangkat 4 kan bilangan positif ya, maka ketika dikalikan dengan bilangan positif ini nggak akan berubah, sehingga kita akan tuliskan masing-masing kita kalikan dengan X pangkat 4, berarti ini berarti kalian X pangkat 4, gitu kan? Kemudian kali cos 1/x ya, lebih kecil sama dengan X pangkat 4. Nah, ini berarti X pangkat 4 cos 1/x diapit oleh dua fungsi nih, fungsi X pangkat min 4 dengan
fungsi min X pangkat 4 dan fungsi X pangkat 4. Nah, kemudian kita tinggal cari limitnya. Maka limit X menuju 0 dari min X pangkat 4 lebih kecil atau sama dengan limit X menuju 0 dari X pangkat 4 sin. Sin, cos ya maksud saya ya. Cos 1/X ya. Lebih kecil sama dengan limit X menuju 0 dari X pangkat 4. Perhatikan bahwa di sini kalau kita masukkan ini kan 0 ya. 0 lebih kecil atau sama dengan limit X menuju 0 dari X pangkat 4 cos 1/X lebih kecil sama dengan 0. Nah, ketika di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama nilainya, maka kita bisa simpulkan dari sini ya bahwa limit X menuju 0 dari X pangkat 4 cos 1/X juga 0. Oke, ya. Ini baru 4 soal ya. Nanti kita akan coba lihat pada tutorial yang akan datang ya. Soal-soal mungkin masih tentang limit lah. Oke, sementara 4 soal saja dahulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.